kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Fajrul Rahman. Pak Fajrul, efek yang beberapa kali Pak Fajrul sampaikan lewat Twitter, itu banyak menimbulkan penolakan dari beberapa kalangan. Ini contoh terakhir itu Pak Fajrul tweet soal Mr. Giant ya, soal ini apa kerja orang ini hanya membuat gaduh aja nih. Apakah ini juga diketahui oleh Presiden Jokowi? Twitter saya yang memuat gambar tersebut sebenarnya Twitter pribadi. Makanya di situ kan ada nama saya memang pribadi dan sudah lama, sejak tahun 2008 itu Twitter. Jadi itu saya kan mengatakan di situ kalau yang saya tulis tidak ada tulisan jubir atau Bung Jubir biasanya atau ada FR itu biasanya pribadi dari saya. Nah kalau yang resmi itu jubir Presiden RI ada khusus. Nah rupanya orang tidak bisa membedakan antara Fajrul Rahman sebagai pribadi dan Fajrul Rahman sebagai jubir Presiden. Jadi kami membagi dua media sosial baik dalam bentuk Twitter, Instagram, kemudian juga YouTube, kemudian Facebook, itu semuanya yang resmi, itu pakai jubir Presiden. Itu bahasanya sangat resmi. Tetapi kalau yang punya saya pribadi, itu kadang-kadang saya misalnya memotret sesuatu gitu ya, sedang makan, saya sampaikan ada tulis FR. Tapi orang kadang-kadang salah paham soal hal tersebut. Tapi bukankah ini sebagai Pak Fajrul sudah satu kesatuan ya, sebagai jubir? Nah, itu yang saya kemudian sekarang ini akhirnya juga menyadari, walaupun saya tetap ingin mengajarkan kepada publik bahwa saya punya kehidupan pribadi, saya senang memakan ini dan memakan sesuatu, misalnya saya potret, saya sampaikan di Twitter saya, itu bukan saya sebagai juru bicara Presiden, tetapi orang masih tetap menyamakan. Termasuk juga sebenarnya ada sejumlah, saya berusaha memisahkan antara apa yang kemudian menjadi pidato dari Presiden, arahan dari Presiden, dengan yang kemudian adalah pengembangan pikiran saya. Jadi kami menyebutnya, kami memberikan perspektif terhadap apa yang disampaikan Presiden. Misalnya seperti ini, saya terus terang bersama dengan Presiden itu kan 21 Oktober. Lalu terjadi pergulatan di masyarakat, katanya Pak Presiden Jokowi ingin 3 periode. Kemudian ingin pilpres tidak langsung, ingin pilkada tidak langsung. Saya berdiskusi dengan beliau. Beliau mengatakan, Mas Fajrul, saya 2 kali jadi wali kota di Solo dari hasil reformasi. Saya jadi gubernur dari hasil reformasi. Saya 2 kali jadi presiden juga hasil dari reformasi. Jadi menurut saya bilang, berarti Bapak mewakafkan hidup untuk demokrasi dan reformasi, karena itu kita harus sampaikan. Nah, ada yang perintah langsung seperti itu. Ada juga yang dalam bentuk telepon dari beliau. Saya ditelepon, Mas Fajrul menjelaskannya seperti ini, begitu ya. Saya akan sampaikan. Ada juga memang yang berupa pengembangan dari pikiran beliau, dan itu sebagian saya sampaikan melalui biasanya yang resmi atau dalam bentuk rilis. Nah, kalau dalam rilis betul-betul sangat resmi dari pernyataan beliau, begitu. Biasanya juga apabila saya ragu-ragu, saya bertanya kepada Mensesnek Pak Pratikno, atau kemudian bertanya kepada Pak Seskap, Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung. Apabila mereka mengatakan iya pernyataannya seperti itu atau tidak, saya tidak akan menyampaikan itu kepada publik. Apakah dalam percakapan dengan Pak Jokowi merasa bahwa ada orang yang memang kerjanya hanya mengganggu orang lain? Iya, orang lain di luar beliau jarang sekali menampilkan bahwa ada sesuatu yang misalnya bermusuhan atau apa, itu jarang sekali. Karena beliau ini kan jarang menyebut orang. Ini mungkin saya pikir ciri pemimpin ya. Ciri pemimpin itu kan tidak membicarakan orang. Selalu membicarakan gagasan. Selalu beliau mengatakan, gagasan kita ini loh Mas Fajrul, gitu ya. Ini yang harus disampaikan kepada publik. Misalnya bahwa setiap keputusan kita, kebijakan kita, undang-undang kita, itu semuanya untuk keperluan publik, keperluan rakyat. Saya tidak ada urusan. Kenapa? Saya 2024 sudah selesai. Misalnya seperti itu. Jadi buat beliau adalah tidak ada lagi kaitan antara diri beliau dengan orang-orang. Jadi beliau hanya masuk ke dalam satu gagasan besar. Mimpi besar beliau itu kan adalah Indonesia Maju itu, yang sekarang kita sebut sebagai nation branding itu. Semuanya diarahkan ke Indonesia Maju, di mana salah satu indikatornya adalah kita akan menjadi 5 besar ekonomi dunia
di antara Tiongkok, Amerika, kemudian India, kemudian juga Jepang, seperti itu. Dan sekarang ini kesempatan besar, kata Pak Jokowi. Jadi beliau selalu bicara tentang gagasan. Kan ada semacam pepatah, orang besar berbicara tentang gagasan, orang kecil berbicara tentang tentang orang-orang atau permusuhan. Tidak ada. Permusuhan kan sebenarnya tidak ada. Dengan masuknya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, kompetisi di masa Pilpres itu udah selesai. Tinggal ada memang sisa-sisa ya yang sebenarnya tidak terlalu penting lagi. Ini kan bicara tentang gagasan kan sesuatu yang bagus dalam demokrasi. Tapi persoalannya apakah ketika gagasan itu dikritisi, siap nggak pemerintah atau Pak Jokowi menerimanya dan terlibat dalam dialektika? Karena ada juga penilaian bahwa pemerintah cenderung kurang begitu terbuka terhadap kritik dialektika gagasan. Oke, saya jawab begini. Saya ambil saja Indeks Demokrasi Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh BPS. Di sini terjelas kelihatan bahwa dari tahun 2014 sejak Pak Jokowi menjabat itu rata-rata dari 73,04 angkanya, poinnya itu meningkat ke 74,92. Jadi indeks kita sebenarnya baik. Jadi sementara sebelumnya beliau 2014 ke bawah itu rata-rata cuma 67, bahkan 2013 63,72. Ini ukuran yang sangat kaku menurut saya, objektif begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau mengikuti, nah ini pegangan kami nih, Undang-Undang Dasar 1945. Saya kalau bicara selalu bahwa ini kan begitu. Di sini jelas bahwa pasal 28 itu jelas kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dan ini kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dan Pak Jokowi tidak mungkin melewati ini. Kenapa? Karena sumpah Presiden jelas kok bahwa demi Allah saya bersumpah memegang teguh Undang-Undang Dasar. Kan kayak begitu. Jadi tidak mungkin beliau lewat dari ini. Kemudian ini hasil reformasi. Yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang mana tangan Pak Habibie. Tapi ini kan formalnya ya. Memang, tapi yang formal, kita harus tegak lurus. Jadi Presiden Joko Widodo itu tegak lurus terhadap Undang Dasar 45, tegak lurus terhadap peraturan undang-undang demokrasi. Nah, tapi prakteknya ada penangkapan beberapa aktivis politik ya. Tapi nanti kita bahas di segmen berikut. Pemirsa tetaplah di Special Interview.